Generasi Cerita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPM, Bapak Ibu, Akang Teteh dimanapun berada yang sedang menonton podcast pada siang kali ini dengan acara yaitu Lentera Lintas Generasi Cerita Pol 1. Nah, podcast kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber sekaligus alumni yang sangat inspiratif sekali. Nah, sebelum itu, untuk Bapak Ibu Akang Teteh yang menonton podcast pada kali ini, jangan lupa diklik tombol like, kemudian di komen, di share, dan diklik tombol subscribe-nya, dinyalakan lonceng notifikasinya untuk updatean konten-konten inspiratif lainnya dari KPM Unisba tentunya. Pada kali ini yaitu saya bersama Ibu Yayan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya Ibu ya. Amin. Baik. Nah, tentunya saya bersama Ibu Yayan gitu ya akan berbincang-bincang mengenai seputar protokoler dan hal-hal yang menyangkut karir di masa depan dan hal-hal inspiratif lainnya ya Ibu ya. Nah, baik. Oke. Nah, selanjutnya mungkin Ibu banyak gitu ya dari penonton gitu ya, Sobat KPM saat ini gitu ya, Bapak Ibu Akang Teteh yang mungkin belum mengenal nih dengan Ibu gitu ya. Nah, mungkin boleh Ibu untuk diperkenalkan dulu Ibu dari namanya, kemudian Ibu dulu angkatan di KPM-nya angkatan keberapa, kemudian karir saat ini, dan mungkin kelas singkat balik Ibu dulu waktu di KPM. Ibu, mangga dipersilahkan. Bismillah, perkenalkan nama saya Yayan Ruhyani. Saya alumni protokoler. Mungkin ya, saya juga lupa ingat gitu. Mungkin saya itu angkatan keempat atau kelima protokoler Unisba. Udah tua banget sih sebetulnya. Teman-teman juga alhamdulillah melalui protokoler ini saya bisa bersilaturahim gitu. Ya, betul. Dengan teman-teman yang sudah berpuluh tahun saya tidak ada kontak. Nah, kemudian dengan melalui protokoler sekarang, alhamdulillah saya apresiasi, terima kasih banget nih protokoler sekarang menjembatani kami, khususnya saya gitu, dengan teman-teman yang sudah terputus silaturahim, sekarang alhamdulillah bisa menyambung kembali. Iya, betul. Baik gitu ya untuk Sobat KPM gitu ya, Bapak Ibu Akang Teteh gitu ya. Saya gitu ya Irfan, mahasiswa Fakultas Hukum gitu ya, angkatan 2024 yang akan menjabat saat ini bersama narasumber kita Ibu Yayan gitu ya, akan masuk ke dalam diskusi-diskusi, bincang-bincang mengenai hal-hal mengenai protokoler dan inspirasi lainnya gitu ya. Baik. Nah, kita akan masuk Ibu ya ke pertanyaan pertama nih Ibu. Mengenai pertama yaitu karena ini temanya yaitu tentang networking Ibu ya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama Ibu gitu ya. Banyak nih Ibu nih yang menganggap bahwasanya networking ini hanya sebatas kenalan saja Ibu gitu ya. Nah, bagaimana sih Ibu seharusnya gitu ya cara pandang yang tepat terhadap networking ini Ibu? Menurut saya namanya networking itu siapapun itu, apakah itu mewakili sebuah organisasi atau secara pribadi, baik itu yang bekerja atau mungkin tidak bekerja gitu. Sama seperti halnya saya, sebetulnya saya bukan seorang pegawai sebuah lembaga atau gimana. Dulu betul saya pernah bekerja, tapi kemudian saya memilih setelah menikah itu untuk menjadi ibu rumah tangga gitu. Saya ingin mendedikasikan semuanya gitu. Idealnya gitu. Nah, itu yang namanya networking itu kita harus menjalin gitu. Harus membuat, bukan hanya menjalin, kalau misalnya belum punya harus dibuat punya gitu. Karena networking itu sangat penting
bukan hanya untuk kita mendapatkan teman gitu, tapi dengan networking itu kita bisa punya atau menambah ilmu, menambah pengalaman, walaupun hanya sekedar dengan mengobrol awalnya yang ngobrol biasa saja gitu. Tapi dengan dari obrolan itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang manfaatnya banyak gitu untuk networking. Jadi jalinlah networking ini karena kita tidak tahu ilmu itu datangnya tidak melulu harus dari seseorang atau sebuah lembaga yang punya nama misalnya gitu, tapi itu bisa dari siapapun. Gitu. Baik gitu ya. Jadi itu memang networking ini gitu ya tidak mengenal apapun, misalkan dari latar belakangnya, siapa gitu. Yang penting kita bangun dulu jalin komunikasi gitu. Betul. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya gitu Ibu ya, mengenai bagi yang belum memiliki banyak pengalaman organisasi ini, langkah awal apa nih yang bisa dilakukan untuk mulai membangun kemampuan networking Ibu? Ini berkaitan sangat sekali dengan yang tadi gitu ya Ibu ya, sebetulnya gitu ya. Kalau menurut saya ya, pertama hargai diri sendiri dulu, berdamai dengan diri, percaya diri, niat. Nah gitu. Jadi berani dari niat itu, ayo berani melangkah. Kemudian jalin komunikasi. Kamu ikut kegiatan apapun itu yang menurut kita bisa memberikan manfaat banyak. Nah, yang pertama kita harus percaya diri bahwa kita itu berharga. Betul. Kita itu punya value. Percaya diri dulu itu, kemudian niatkan dan langkah. Betul. Harus berani melangkah. Insya Allah mungkin itu bisa. Yang saya rasakan sih begitu ya. Seperti itu Ibu ya. Intinya itu ya, berani itu ya melangkah gitu. Berani. Oke, baik Ibu. Terima kasih, mungkin ya itu dua pertanyaan dari saya selaku moderator mungkin ya. Nah Ibu, ini ada pertanyaan nih dari Akang Teteh pengurus angkatan 32 dan 33 dan tentunya pertanyaan tersebut Ibu telah kita himpun Ibu semuanya ke dalam fishbowl. Nah, baik Sobat KPM ya, Bapak Ibu, Akang Teh dimanapun berada. Jadi di sini sudah terhimpun gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari pengurus angkatan 32 dan 33. Nah, tentunya boleh Ibu untuk mengambil satu pertanyaan dulu gitu. Boleh Ibu, silakan. Maaf tumpah. Nah. Oke, saya buka langsung baik. Gitu. Mungkin saya bantu Ibu untuk bukanya. Oke, untuk pertanyaannya ini dari Adinda Aulia Ramadhani dari angkatan 33 nih. Nah, Ibu, nih katanya, bagaimana biasanya Ibu membangun kesan pertama saat bertemu orang baru? Kesan pertama saya terhadap orang yang saya temui betul. Atau yang bertemu gitu. Yang pertama sih jelas sih kalau saya gitu pribadi dari penampilan dan gesturnya. Yang pertama itu karena tidak semua orang yang saya temui itu menegur duluan atau malah saya yang menegur duluan gitu. Nah, ketika saya menegur duluan itu, bagaimana cara saya untuk menegur duluan? Itu saya lihat dari gestur lawan bicara saya. Orang yang saya temuin dulu, gestur dan penampilannya. Maksudnya kalau misalnya ternyata penampilannya, pakaiannya misalnya asik-asik aja gitu, nggak menggunakan pakaian resmi, saya tidak perlu menegurnya dengan begitu resmi, sampai ya kayak ada protokolnya. Betul. Kemudian kalau gesturnya ternyata kelihatannya lagi sedang berpikir atau habis kegiatan apa yang beliau ini masih sedikit sedang mengembalikan situasinya sendiri, saya tidak banyak nanya dulu, jadi saya kasih dulu kesempatan untuk beliau
kasarnya bernafas lah gitu. Hmm. Kemudian saya hanya memberikan senyum saja ketika bertemu. Ya bertemu. Nanti sudah kelihatannya oke, tenang, baru saya awali dengan komunikasi gitu. Iya, baik. Itu. Nah, Ibu mungkin satu pertanyaan lagi Ibu ya, mungkin izin boleh Ibu? Iya. Oke, mohon izin Ibu, saya bukakan. Oke, baik, ini Sobat KPM ya, pertanyaan selanjutnya nih dari pengurus Angkatan 32 dan 33 dari Marsha Puri Latifa, Angkatan 33. Ibu izin, Ya. bagaimana cara Ibu meningkatkan rasa percaya diri dalam berinteraksi? Pertama saya memberanikan diri aja dulu. Gitu ya. Betul. Terkait nanti kayak gimana responnya, biarlah dipikirkan nanti gitu. Yang penting saya berani dulu, karena terus terang yang namanya PD itu hanya bisa dikelola dan dibangun oleh diri kita sendiri. Gitu ya. Orang lain ya mungkin hanya sebagai masukan bagaimana cara kita menumbuhkan itu. Tapi bisa tumbuh dan bisa terkelola dengan baik, yaitu kembali ke diri kita. Iya, betul. Nah, salah satunya yaitu saya berani aja dulu. Berani aja dulu, itu kunci jadi, utamanya itu. Kalau apa ya? Kalau kasarnya biarin nggak tahu malu dulu aja. Siap. Udah nggak tahu malu dulu aja. Yang penting saya menguji diri. Menguji diri gitu ya. Berani atau apa, percaya diri atau enggak. Karena saya mengalami namanya minder gitu. Dan mungkin ya yang saya rasakan dengan mengikuti sebuah organisasi, PD itu tumbuh dengan sendirinya. Karena berinteraksi dengan orang. Kan yang namanya organisasi itu terukur, programnya ada gitu. Jelas. Jadi kita itu apa namanya, terstruktur itu ya. Betul. Tanpa kita sadari kepedean itu akan terbentuk gitu. Jadi organisasi ini kalau menurut saya penting banget gitu untuk diikuti. Apakah itu mau banyak atau cuma satu, yang penting ikutin salah satunya gitu ya. Betul. Oke, baik Ibu. Baik ya Sobat KPM, gitu ya Bapak Ibu dan Akang Teteh semuanya gitu ya. Mungkin untuk pertanyaannya kita cukupkan sekian gitu ya. Selanjutnya mungkin dari Ibu nih pesan gitu ya, mengikuti program kami dalam Rantera ini. Kemudian pesannya untuk angkatan pengurus saat ini itu ya, angkatan 32, kemudian 33, serta mungkin untuk calon anggota angkatan 34 Ibu saat ini, untuk motivasinya Ibu gitu ya, untuk mengikuti protokol dalam melanjutkan estafet kepengurusannya Ibu. Mangga Ibu. Oke, terima kasih. Kesan-pesannya gitu. Ya, betul. Saya diundang di Rantera ini betul. Alhamdulillah, saya apresiasi banget. Alhamdulillah. Dan untuk protokoler yang sekarang, kemudian yang nanti mungkin akan datang, untuk yang sekarang terus bangun. Pertama, kepercayaan diri. Kedua, ide-ide untuk protokoler. Terus kumpulkan, salurkan supaya tidak hanya sebuah ide, tapi itu bisa menginspirasi bukan hanya kami dari alumni, tapi inspirasi itu bisa dari teman-teman di sini gitu. Malah menginspirasi kami yang sudah lama tidak tidak berkegiatan, bisa jadi kan kayak saya gitu. Terus kemudian untuk yang sekarang tingkatkan juga pengetahuan keprotokoleran, karena mohon maaf saya terus menyuarakan bahwa protokoler mungkin dimanapun, khususnya nih di Unisba, betul ini adalah sebuah organisasi mahasiswa, tapi protokoler itu punya identitas tersendiri dibanding dengan organisasi kemahasiswaan lainnya. Karena protokoler selalu dilibatkan dan harus terlibat di dalam kegiatan kedinasan, acara-acara resmi. Dan itu merupakan
kalau buat menurut saya ya, Hmm. itu merupakan keistimewaan tersendiri Sendiri. buat protokoler Protokoler, itu, betul. Hmm. Karena orang-orang bisa terkesan dengan sebuah acara kedinasan itu, Iya. salah satunya itu adanya protokoler, betul. Baik, Nah, gitu ya. untuk yang angkatan nanti, berani banyak ilmu yang bisa didapat di protokoler, wawasannya banyak, dan itu tidak hanya bisa kita dapatkan manfaat itu untuk dirasakan saat itu, Iya. tapi terus kemudian di dalam kondisi apapun, bukan hanya ketika kita beraktivitas di sebuah lembaga atau pekerjaan, Iya. tapi manfaatnya terasa di lingkungan rumah, di lingkungan kita tinggal. Itu wawasan keprotokoleran itu manfaatnya banyak. Banget. Ya. Dan itu bisa membantu bukan hanya untuk kita, tapi membantu untuk lingkungan. Baik, oke. Jadi memang sangat ini ya, berpengaruh sekali protokoler ini. Benar, gitu ya. benar. Dalam setiap kegiatan maupun dalam kehidupan sehari-hari pun itu Betul. ya, jangka panjang gitu ya, protokol Iya, ini benar. akan terus ada gitu ya, Iya. manfaatnya. Baik Ibu gitu ya, dan teman-teman semua, Ibu terima kasih Ibu kesempatannya telah menyempatkan waktu untuk hadir gitu ya dalam program KPM Unisba saat ini gitu ya. Tapi Ibu mohon maaf gitu ya, karena keterbatasan waktu gitu ya, jadinya waktu mengharuskan kita mencukupkan sampai sekian. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, Akang Teteh yang sudah menonton gitu ya podcast Lentera dari awal hingga selesai. Tentunya saya mohon maaf Ibu apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dari saya Ibu. Dan juga saya ucapkan mohon maaf kepada para penonton yang setia menonton dari awal hingga selesai. Ya, mohon maaf juga dari saya. Betul. Apabila ada lisan yang kurang berkenan, dan salam apabila barangkali ini ada dari Akang Teteh yang menonton ternyata teman kami gitu, teman lama kami, salam kangen dari saya Baik, Ibu. pribadi gitu. Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya ya. Baik, kita akhiri gitu ya dalam Lentera ini gitu ya. Lentera lintas generasi cerita. Sampai jumpa di Lentera selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.